Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi Muhammad. Alhamdulillah kepada teman-teman saya penghulu di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah aplikasi aplikasi pengolah bukti fisik dupa dengan data SIMK. Berikut cara penggunaannya. Jadi aplikasi ini sekedar alat bantu untuk kita mudah dalam membuat bukti fisik dupa yang mengambil data dari aplikasi SIMK. Jadi hanya untuk pengolahan datanya, dan selanjutnya kita tinggal mencetak bukti fisiknya dari aplikasi sederhana ini yang saya buat menggunakan Microsoft Access. Data yang kita perlukan adalah yang pertama, kita perlu mengekspor data nikah dari SIMK, dimana untuk tahun ini karena kita menggunakan dua versi SIMK web dan SIMK generasi 4, maka kita harus ekspor kedua datanya ke Excel. Baru nanti data Excel tersebut yang akan kita olah untuk pembuatan bukti fisik dupa. Ini adalah tampilan aplikasi pembuatan bukti fisik dupa penghulu. Yang kita perlukan tentu ada dua file. Dalam aplikasi ini ada dua file. File database aplikasi aksesnya, kemudian ada dua file Excel, file ekspor data nikah dari SIMK web dan dari SIMK 4 ya. Untuk file data nikah setelah kita ekspor yang dari SIMK web, tentu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, ini yang pertama harus kita lakukan untuk setting aplikasi pertama kali adalah data penghulu. Data penghulu ini adalah data penghulu yang akan mengajukan dupanya. Nah, ini harus kita isi dari nama penghulu, NIP, kemudian pangkat, jabatan, unit kerja, alamat KUA, kemudian kecamatannya apa, kabupaten, dan provinsi. Kemudian atasan penghulu ini nanti yang akan tanda tangan dalam bukti fisiknya, siapa, nama, NIP, dan sebagainya. Kemudian periode pengusulan, kemudian format nomor surat. Format nomor surat ini untuk nanti pembuatan surat tugas. Ini kode KUA-nya bisa disesuaikan sesuai dengan kode KUA yang ada di KUA masing-masing. Jadi KUA titik berapa. Kemudian aplikasi ini juga mendukung tanda tangan scan. Jadi misalnya membolehkan bukti fisik itu menggunakan tanda tangan scan. Tanda tangan bisa kita masukkan di sini, tanda tangan penghulu dan tanda tangan atasan plus stempelnya. Ini yang pertama harus kita setting. Kemudian yang kedua adalah data petugasnya. Data petugas ini adalah penghulu-penghulu yang melaksanakan tugas di KUA tersebut selama periode yang akan kita olah datanya. Jika ada 5 petugas atau 5 penghulu, tentu 5-5-nya harus kita masukkan di sini. Kemudian yang paling penting adalah yang perlu diperhatikan, penulisan nama. Nama ini harus benar-benar persis sama persis yang ditulis di data petugas ini. Ini diantaranya gunanya adalah untuk menentukan nanti NIP, karena dalam data Excel dari SIMK web ini tidak memunculkan NIP penghulu, sehingga kita akan mengambil data dari data petugas ini yang nanti
NIP-nya akan kita masukkan dalam pengolahan. Nah, untuk SIMKah generasi 4 karena pada data Excel-nya sudah memunculkan NIP penghulu, sebenarnya tidak memerlukan data petugas itu. Kemudian ini juga kolomnya harus terisi semua. Jika misalnya ada yang terlewat kosong, harus kita isi namanya. Kemudian pada warga negara kita pastikan juga sudah terisi semua Indonesia, ataupun kalau misalnya ada WNA-nya. Ini yang ekspor dari SIMKah web. Untuk yang hasil ekspor dari SIMKah generasi 4, ini ada beberapa hal yang perlu kita sedikit lakukan perubahan. Jadi di SIMKah generasi 4 itu warga negara tertulisnya WNI. Ini semestinya kan kita tulis Indonesia. Nah, jadi kita sesuaikan dulu warga negaranya, kita buat warga negara Indonesia, kecuali warga negaranya itu memang warga negara asing, jadi kita tetap kita tulis negaranya. Kemudian pastikan juga pada penghulu yang memeriksa dan penghulu yang hadir ini sudah terisi semua, tidak ada yang kosong ya. Ini sudah terisi semua. Oke, kita save. Selanjutnya di aplikasi ini kita nanti akan mengimpor data nikahnya ya. Jadi di sini nanti kita akan impor, kita pilih NIP-nya, baru nanti kita impor. Kita lihat dulu data NR-nya sudah ada belum ya. Ini misalnya ini kita kosongkan dulu ya. Jika ada datanya, nah ini sudah tidak ada. Kemudian data kegiatan ini juga tidak ada. Kemudian pada menu cetak ini juga tidak ada. Nah, ini selanjutnya kita akan memproses. Kita cukup klik impor data, kemudian kita impor dari SIMKah web. Untuk tahun 2023 karena sudah berlaku semua menggunakan SIMKah generasi 4, tentu nanti sudah tidak diperlukan lagi impor dari SIMKah web. Ya, ada 98, kita yes. Kemudian kita klik yang impor SIMKah 4, yes. Ada 34, yes, yes lagi, dan kita keluar. Nah, kita lihat datanya. Nah, ini data sudah masuk di sini, ada 131. Ini ada 131 data nikah. Nah, selanjutnya adalah kita lihat data kegiatan. Nah, di sini akan tertampil semua data. Ini ternyata masih ada yang warga negaranya WNI ya, belum Indonesia. Ini akan kita tampilkan sesuai data yang dilaksanakan oleh masing-masing penghulu. Jadi misalnya ini yang akan mengajukan adalah Pak Muhammad Ali. Kita refresh ya, setelah kita pilih ini pemeriksa, kita refresh, maka nanti yang akan tampil di pemeriksaan ini adalah namanya harus sama ya, harus sama, NIP-nya sama. Nah, setelah itu kita lihat, jadi yang bukti fisik yang kaitannya dengan pemeriksaan ini ada 2B1, pemeriksaan pendaftaran, kemudian penolakan nikah, kemudian konseling. Nah, ini kita pastikan sudah tercentang semua ya, dicentang. Kemudian yang penolakan ini kaitannya dengan Catin kurang umur. Kita bisa cek juga misalnya di sini suami umur, adakah yang umurnya di bawah 19 dan belum tercentang. Jika ada belum tercentang di sini, kita centang.
Nah, ini yang istri 16 ya. Ternyata ada satu ya, hanya ada satu yang kurang umur. Ini untuk yang pemeriksaan, artinya berdasarkan pendaftaran. Nah, kita akan beralih ke data sesuai dengan pelaksanaan. Ini kita bintang, kemudian ini kita pilih penghulunya, kita refresh. Nah, ini kita lihat di sebelah sini ini penghulu ya, ini penghulu yang menghadiri, penghulu hadir. Kita cek juga ini namanya sudah oke semua meskipun ada sedikit perbedaan. Nah, kemudian di akad WNI ini karena saya menggunakan apa namanya filter warga negaranya Indonesia, sehingga jika bukan warga negara Indonesia dia dianggap warga negara asing. Nah, ini sehingga tercentang di pernikahan campuran. Ini mestinya Indonesia semua ya, jadi kita kembalikan. Oke. Ini karena tadi tidak ada WNA-nya, jadi pernikahan campurannya tidak ada. Oke. Kita centang, yang ini menunjukkan bahwasanya butir kegiatan tersebut dilaksanakan. Selanjutnya juga khutbah yang selanjutnya khutbah Indonesia dan khutbah berbahasa Arab, Inggris atau asing. Ini yang kita laksanakan menggunakan bahasa Indonesia kita centang, yang kita laksanakan menggunakan bahasa asing kita centang. Jadi misalnya ini kita laksanakan bahasa Indonesia, tentu yang bahasa Indonesia kita centang. Jika misalnya ini kita laksanakan dengan bahasa asing, maka yang bahasa Indonesia kita hilangkan centangnya. Ya, lalu kita refresh, kita tutup. Nah, selanjutnya kita lakukan untuk menu pelaporan, kita klik cetak bukti fisik untuk mencetak bukti fisik. Nah, ini di atas adalah data-data katanya nanti untuk penandatanganan dan juga untuk kop surat. Nah, ini ada tahun, pilihan tahun, kemudian ini tahun di sini 2022. Untuk merubah agar menambahkan tahun, kita bisa tambahkan tahunnya, misalnya ada tambah tahun 2023 di data penghulu. Di sini ada daftar tahun, bisa kita tambahkan di 2023 nomor 2. Ini kita tutup juga. Nanti di sini kita refresh dulu. Nah, sudah ada muncul tahun 2023. Kemudian jika ini ingin mencetak dalam periode bulanan, misalnya kita cetak per bulan Januari, kita cetak ini, kita pilih bulannya. Namun jika kita ingin langsung kita cetak semua selama 1 tahun, kita pilih semua saja. Nah, kemudian di sini ada beberapa kegiatan yang butuh dilengkapi. Nah, seperti penolakan, ini kita perlu melengkapi syarat sebabnya. Jadi misalnya ini sebabnya apa? Calon istri kurang umur. Ya, kemudian syarat ini penolakan, artinya ini akan kita terima jika melampirkan persyaratan apa, yaitu izin atau dispensasi nikah kurang umur dari pengadilan agama. Untuk
kasus yang lain bisa saja ya. Jadi misalnya ada catin yang kita tolak karena tidak membawa akta cerai, nah, itu berarti kita harus memberi centang di sini. Jadi misalnya ini akan kita centang, berarti kita centang pada penolakannya, kita beri centang ini misalnya ya. Ini lalu kita refresh. Nah, nanti pada menu cetak ini dilengkapi data ini. Nah, ini kita refresh juga. Ini harusnya nanti, oh ini adalah sesuai petugasnya. Jadi ini harus yang memeriksa adalah penghulu yang mengajukan. Jadi yang akan kita centang ini agar nanti muncul dilengkapi data itu adalah harus penghulu yang bersangkutan. Jadi bukan penghulu lain. Kita refresh, kita lengkapi data. Nah ini datanya muncul. Nah misalnya ini janda misalnya. Sebab penolakan misalnya sini belum melampirkan akta cerai asli dan melampirkan akta cerai asli. Nah, tutup. Nah, kemudian untuk pencetakannya kita tinggal klik menu yang ada di sini, cetak 2B1 ya ini. Nah, seandainya ada perpindahan tugas, jadi misalnya dari Januari sampai Juni berada di KUA ini, tapi mulai Juli sampai Desember ada di KUA yang lain. Nah, ini kita cetak dulu sampai Juni, jadi kita cetak per bulan sampai Juni menggunakan data ini. Kemudian kita rubah data ini misalnya Biring Kanaya misalnya ya. Ini kecamatannya Biring Kanaya. Biring Kanaya. Lalu kita refresh. Nah, ini apabila lalu kita mulai bulan Juli kita cetak. Ya, ini nanti pada kopnya akan berubah menjadi Biring Kanaya. Ya. Jadi jika ada dua, kita pindah data karena kaitannya nanti adalah kop dan juga nanti yang tanda tangan atasannya. Jadi di sini nama atasannya siapa, nanti perlu dirubah juga di sini. Saya tinggal mengambil dari data petugas itu. Ya, misalnya ternyata atasannya berubah. Atau kita input manual juga bisa di sini. Ya, kita tambahkan siapa namanya. Ya. Ini kita kembalikan ke Biring dulu. Kita refresh. Nah ini kita bisa cetak semua, langsung kita cetak ya. Klik ini kita cetak. Ini akan langsung ada sejumlah 122 halaman. Ini langsung bisa kita cetak untuk mempercepat proses cetakannya. Kemudian untuk penolakan ini nah bunyinya seperti ini. Kita tujukan kepada calon manten putri. Pernikahannya dapat dilaksanakan dan memenuhi persyaratan izin administrasi nikah, kuamu dan pengadilan agama. Tanda tangan penghulu atau kepala. Kemudian untuk konseling ini ada yang perlu dilengkapi. Ya, di sini misalnya mulai perkenalan mulai tahun berapa, ya, kemudian lamarannya tahun berapa, jumlah saudaranya berapa. Ini perlu kita isi hobi suami apa, penghasilan berapa. Kemudian untuk data-data ini saya buat default seperti ini bisa kita rubah. Misalnya
ini suami pemahaman terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasarnya cukup. Nah, kita rubah cukup. Kemudian ini ada suami yang pemahaman terhadap gizi itu baik. Ada yang suami tanggung jawabnya cukup. Nah, kita bisa rubah. Terus semua bisa kita sesuaikan datanya sesuai kuesioner yang ada. Ini misalnya baik. Terus ini untuk awal data suami, kemudian nanti selanjutnya ada bagian data istri. Ya. Terus sampai terakhir ini bisa kita lengkapi dulu, kita sesuaikan. Kita tutup. Nah, ini bisa kita cetak. Ya, bentuknya seperti ini. Oke. Nah, jika pada data yang kita lengkapi tadi sudah diisi mulai berkenalan, lamaran, jumlah saudara kandung, penghasilan, nanti akan terisi di sini. Kemudian ini sudah otomatis tercentang pada pilihan abjadnya. Kemudian di halaman selanjutnya, nah ini juga sudah tercentang. Ini ada sejumlah 244 halaman karena masing-masing peristiwa ada dua halaman yang harus dicetak. Oke. Selanjutnya pelayanan akad WNI ini juga bisa kita cetak. Ini adalah surat tugas. Oke, ini kode KUA-nya nanti bisa disesuaikan sesuai yang ada di halaman ini. Kode KUA di sini. Kemudian pernikahan campuran ini kan kalau muncul seperti ini tidak ada datanya. Ya, jadi tidak ada datanya, biarkan saja, tidak usah dicetak. Kemudian yang berbahasa Indonesia ini khutbah, ini ada permohonan khutbah dari Jatin, kemudian ada naskah khutbahnya bahasa Indonesia, kemudian ada surat keterangan telah memberi nasihat khutbah nikah, ditandatangani oleh penghulu yang bersangkutan, suami dan istri. Ini bisa kita cetak juga semuanya. Untuk yang bahasa asing ini menggunakan bahasa Arab ya, ini ada teks bahasa Arabnya, khutbah bahasa Arab. Kemudian ini cover juga bisa kita cetak untuk masing-masing butir kegiatan. Ini tapi ini saya outputnya saya bentuk PDF, jadi cover ini bisa kita cetak jika sudah ini piring ya, kita beri nama. Oke, dilihat nah ini bentuknya bukti fisik Pak Penghulu nomor predis berapa, kemudian ini ya piring bulu. Ya, ini sebaiknya dibesar. Ini kalau misalnya ini terlihat kecil, misalnya ingin dibesarkan, tentu merubahnya di sini. Ya, ini besar semua. Piring bulu. Yes. Tuh, begitu juga nanti dengan yang lainnya cover. Kemudian ini cetak PDF, jika ingin kita cetak dalam bentuk PDF juga bisa. Jadi ini nanti bentuknya outputnya PDF. Ini langsung akan terbuat PDF sejumlah halaman yang ada. Kita juga bisa melengkapi tanda tangan ya, misalnya ini kita akan tambah, kita double klik ya di sini, double klik, kemudian kita add-kan tanda tangannya, titik tangan, oke. Nah ini tanda tangannya, ini tanda tangan atasan misalnya ya, kita tambahkan titik stempel. Oke, ini di menu cetak, jika akan kita cetak ini sudah akan muncul dengan tanda tangannya. Dan untuk yang atasan, yang ada tanda tangan atasannya ini juga ada stempelnya.
Kemudian untuk menghilangkan tanda tangan yang nanti ada dalam printout bukti fisik, kita ke data penghulu, kemudian pada kotak yang berisi gambar tanda tangan ini kita double klik kiri ya, lalu kita klik lampiran tanda tangannya, lalu kita remove ya, kita hilangkan. Oke, begitu juga yang tanda tangan atasan, kita klik lalu remove. Oke, lalu kita refresh atau simpan, kemudian keluar. Ini selanjutnya nanti di cetakan sudah tidak ada lagi tanda tangannya. Oke. Kemudian dalam kasus tertentu mungkin kita ingin mengedit data ya, menyesuaikan ya, misalnya seperti ini ya, ini WNI ingin kita jadikan Indonesia ya, kita bisa copy atasnya, ini kita arahkan, kemudian Ctrl C, kemudian kita arahkan ke bawah, Ctrl V ya. Seperti itu. Lalu bagaimana jika misalnya ya ini sebenarnya pemeriksa ini di sini tertulis Mustafa, tapi sebenarnya ini yang memeriksa adalah Muhammad Ali. Kita lakukan perubahan di sini. Jadi kita kopikan NIP-nya Pak Muhammad Ali, kita Ctrl C dan kita arahkan ke atasnya ke datanya Mustafa, kita Ctrl V. Ya, kemudian ini satu lagi misalnya Ctrl V. Nah, kemudian kita cek, kita filter nih pemeriksa ke Pak Muhammad Ali, kita refresh. Nah, ini adalah NIP-nya milik Pak Muhammad Ali semua, tapi namanya di sini masih ada yang Mustafa. Lalu nama ini kita sesuaikan, kita edit, kita Ctrl C, lalu kita arahkan di sini Ctrl V. Ya, kita Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V ya. Dan jangan lupa pada kotak pemeriksaan ini dicentang juga ya, dicentang. Oke, selesai. Oke, sekian panduan aplikasi pembuatan bukti fisik DUPA yang mengambil data dari SIMKA. Ya, aplikasi ini masih sangat sederhana karena memang juga saya buat belum lama, hanya beberapa hari, sekitar sebulan yang lalu. Jadi ngebut kita buat untuk keperluan pembuatan bukti fisik pengajuan DUPA di akhir tahun ini agar cepat prosesnya. Jadi hanya tinggal ekspor data nikah, kita proses, tinggal kita cetak. Demikian, terima kasih. Jangan lupa jika merasa channel ini bermanfaat, bisa subscribe, like, dan juga mungkin referensikan ke teman-teman untuk melihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.